Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Arif Yoga Pratama dari Prodi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit dengan NIM 2019-11022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa, NIM 2019-11018, Prodi BPKS 19A. Perkenalkan, nama saya Febrian Syah, NIM 2019-11035, Prodi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit 19A. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Daniel Mendra. Saya NIM 2019-11027, Prodi BPKS 19A. Baik, kami semua di sini ingin menyoroti tentang propaganda dari iklan KPK. Bisa ditunjukkan iklannya, Bang? Langsung saja di setel. Iklan yang akan kami soroti, propaganda yang akan kami soroti. Korupsi itu mirip bola salju. Sekali terguyur akan besar dan terus lagi. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan pada KPK yang berhitung. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri bersama-sama menjaga Indonesia anti korupsi. Saya hadir anti korupsi. Baik, itu tadi telah kita saksikan bersama-sama tentang propaganda anti korupsi yang dipersembahkan oleh KPK untuk kita semua. Langsung saja kita akan menyoroti tujuan propaganda tersebut, sasaran video tersebut, lalu di bidang apa, dan teknik propagandanya. Jadi menurut pendapat pribadi saya adalah tujuan propaganda pada video tersebut mengajak kita dan pemerintah untuk berperilaku jujur, mengajak untuk saling bekerja sama, untuk bersama-sama melawan korupsi dan tidak menggantungkan kepada petugas pemberantas korupsi saja. Lalu sasaran dari propaganda tersebut sasarannya adalah ditunjukkan untuk kita semua, rakyat Indonesia, terutama untuk para wakil rakyat yang sangat rentan melakukan tindakan korupsi tersebut. Lalu untuk bidang dari propaganda tersebut adalah menurut pribadi saya, propaganda tersebut ada di bidang politik dan juga di bidang sosial. Dan yang terakhir adalah tekniknya. Teknik propaganda tersebut menurut pendapat saya menggunakan teknik testimonial karena telah dibicarakan oleh Mbak Nana atau yang sering kita dengar, Najwa Shihab. Baik, selanjutnya. Baiklah, jika menurut saya dari video yang kita amati tadi, tujuan daripada propaganda di video ini adalah yaitu untuk mengajak semua masyarakat supaya melawan korupsi dan tidak menggantungkan kasus korupsi kepada pihak yang berwenang saja, tapi semua masyarakat ikut berantisipasi dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi. Sedangkan sasaran daripada propaganda dalam video tadi yaitu semua orang yang berkaitan atau semua warga negara Indonesia untuk melakukan yang namanya pencegahan korupsi. Sedangkan metode atau teknik yang digunakan yaitu teknik testimonial menurut saya. Sedangkan yang ketiga apakah? Bidangnya itu adalah di bidang politik, bidang hukum, dan bidang sosial.
Jadi menurut saya ketiga bidang itu mencangkup dalam propaganda dalam video tersebut. Sekian. Baiklah, boleh dilanjutkan Bang Fibri. Bang Fibri, nggak ada suaranya, Bang. Suaranya dimatiin Bang, ini mikrofonnya. Mic-nya dimatiin Bang, hidupin Bang. Nah, sip. Yuk. Baik, menurut saya sasaran video tersebut itu menuju kepada terutama menuju kepada wakil rakyat yang sedang memimpin pemerintahan sekarang ini. Dan tujuannya sendiri agar tidak ada lagi pejabat pemerintah yang melakukan tindakan korupsi. Dan menurut saya video tersebut itu mengarah ke bidang politik karena korupsi itu merupakan politik seperti politik kebanyakan terjadi karena adanya politik uang, terus terjadi suap menyuap di sana, dan teknik yang digunakan itu menurut saya adalah teknik patogen atau huru hara berupa ajakan kepada rakyat maupun terutama kepada wakil rakyat untuk tidak melakukan korupsi. Baik, itu saja menurut pendapat saya. Bisa dilanjutkan oleh Bang Daniel. Baik, menurut saya itu adalah tujuan dari ini video itu adalah untuk kita generasi muda agar tidak korupsi seperti generasi sebelumnya yang sudah terjadi yang melakukan korupsi. Dan sasarannya itu adalah kepada kita semua, khususnya wakil-wakil rakyat, aparat-aparat desa yang di kerja-kerja sipil itu sangat rentan akan korupsi. Dari propaganda, bidangnya itu adalah politik. Politik sangat rentan terjadinya korupsi. Selain politik, sosial juga di masyarakat sekitar juga sering terjadi korupsi. Kalau teknik yang digunakan ini adalah teknik huru hara seperti yang Mas Febri tadi bilang, mengajak pada kita agar melakukan tidak korupsi, khususnya kita generasi muda, jadi kita harus melawan korupsi. Baiklah, demikian yang saya sampaikan. Baik, jadi itu tadi pendapat dari beberapa mahasiswa, pendapat dari kelompok kami sedikit berbeda-beda, tetapi dari garis besarnya yaitu sama-sama untuk mencegah dan melawan korupsi. Mungkin itu saja pendapat dari kelompok kami, karena di dalam kelompok kami pun tidak jauh berbeda pendapatnya, jadi sepertinya tidak ada lagi yang ingin diperdebatkan lagi. Jadi gimana teman-teman, ada yang ingin menyanggah atau ada yang ingin mengevaluasi dari pendapat-pendapat yang telah tadi teman-teman di dalam meet ini dibicarakan? Sepertinya sudah cukup karena terbatas waktu dan jaringan juga. Jadi mungkin kalau saya sudah cukup, tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Oke, saya sedikit saja. Yaitu adalah kita sebagai generasi muda harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena
karena kita generasi muda untuk bangsa. Jadi kita harus mencegah korupsi, karena korupsi sangat berbahaya bagi masyarakat yang kurang mampu. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Bang, Untuk Bang Fibri, ada pesan atau kesan yang mau disampaikan juga atau Bang, tolong hidupkan Bang mic-nya Bang Fibri. Mungkin itu saja kalau menurut saya. Tidak ada yang mau ditambahkan lagi. Oke, baik, mungkin itu saja cukup dari kelompok kami tentang penyorotan tentang propaganda. Kalau begitu kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.